Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait SIM. Apa sih itu SIM? Yang jelas bukan surat izin mengemudi, guys. SIM merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Kuy, simak penjelasannya beserta urutan paparan pembahasan setelah ini. Check it out. Yang pertama, kita bahas perkembangan. Sistem Informasi Manajemen atau sering disingkat SIM memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Saat dimulai perkembangan komputerisasi informasi, belum banyak komputer yang memiliki program yang dioperasikan secara otomatis. Saat itu mengoperasikan program masih secara manual dengan memasukkan komando ke dalam program komputer. Mulai sekitar tahun 2000-an, sistem informasi manajemen tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang terpadu dan menjadi primadona di bermacam-macam perusahaan, baik di pusat maupun di cabang perusahaan. Sistem yang dinamakan sistem informasi manajemen ini dibentuk menjadi sistem informasi berbasis komputer. Pada era modern sekarang ini, sistem informasi telah beroperasi secara terpadu dan dijalankan secara otomatis. Yang kedua, kita bahas pengertian. Pengertian sistem informasi manajemen berasal dari kata sistem informasi dan manajemen. Yang pertama, sistem adalah kumpulan unsur atau aktivitas prosedur atau elemen yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Yang kedua, informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang terorganisir dan diolah melalui metode tertentu hingga memiliki makna bagi si penerima. Yang ketiga, manajemen berdasarkan yang dijelaskan oleh Mary Parker ialah seni dalam menjalankan tugas melalui orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dipakai dalam pengelolaan dan perorganisasian data secara informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas yang ditentukan. Yang ketiga, fungsi. Sistem informasi manajemen memiliki berbagai fungsi yang dijalankan pada suatu organisasi. Adapun fungsi utama sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan bagi pihak manajemen organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian tugas pada seluruh unit atau departemen yang memiliki kaitan koordinasi dan garis komando. Yang kedua, melakukan peningkatan secara efektif dan efisien akan data yang tersedia secara akurat dan on time. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Yang keempat, mengembangkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan adanya koordinasi unit sistem kerja yang sistematis. Yang keempat, manfaatnya.
Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti berikut. Nomor 1, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang kedua, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Yang ketiga, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi atau suatu manajemen. Yang keempat, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kelima, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem serta pengelolaan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Terima kasih.